Selamat malam, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal bisnis saya yang berjudul Snow Bouquet. Perkenalkan, saya Luputunya Wirnata dengan NIM 23026220103039. Yang pertama yaitu latar belakang. Bunga tidak lagi hanya digunakan dalam acara tradisional atau perayaan besar seperti pernikahan, melainkan juga dalam kegiatan sehari-hari, misalnya sebagai hadiah ulang tahun, ucapan selamat, wisuda, hingga sebagai ungkapan kasih sayang kepada orang terdekat. Buket bunga merupakan rangkaian bunga yang dibungkus secara kreatif dan estetik sehingga memberikan kesan indah, modern, serta lebih praktis untuk diberikan sebagai hadiah. Tren buket bunga semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan anak muda dan masyarakat. Hal ini tidak lepas dari peran media sosial seperti Instagram dan TikTok yang menampilkan berbagai desain buket unik sehingga menarik minat masyarakat untuk menjadikannya sebagai pilihan hadiah yang istimewa. Dari sisi ekonomi, usaha buket bunga termasuk kategori usaha kreatif dengan modal relatif kecil namun margin keuntungan cukup tinggi. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama menjelaskan konsep usaha buket bunga yang potensial dan relevan dengan tren pasar. Kedua, menyusun strategi pemasaran yang efektif dengan memanfaatkan media digital. Yang ketiga, menyajikan analisis kebutuhan modal, biaya produksi, dan proyeksi keuntungan usaha. Dan yang keempat, memberikan gambaran peluang dan tantangan usaha buket bunga bagi pengusaha pemula. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, bagi pemilik usaha. Menjadi peluang usaha baru yang menjanjikan dengan modal kecil dan potensi keuntungan besar. Mengembangkan kreativitas dalam merancang produk yang inovatif dan menarik. Yang kedua, bagi konsumen. Mendapatkan produk buket bunga yang unik, personal, dan sesuai dengan kebutuhan acara. Menikmati layanan praktis dengan harga yang kompetitif. Dan yang ketiga, bagi masyarakat, membuka lapangan kerja baru bagi tenaga kerja lokal dan mendukung pertumbuhan UMKM di sektor industri kreatif. Selanjutnya yaitu gambaran umum usaha. Nama produk yaitu Snow Bouquet. Keunikan produk. Yang pertama, desain buket bisa dibuat sesuai tren, tema, atau permintaan khusus pelanggan atau custom made. Yang kedua, variasi produk yang beragam. Yang ketiga, bisa disesuaikan dengan momen tertentu. Yang keempat, memberikan kesan lebih personal dan berkesan bagi penerima. Dan yang kelima, tidak hanya indah secara visual, tetapi juga menyampaikan makna kasih sayang, penghargaan, dan kebahagiaan. Selanjutnya, strategi pemasaran. Lokasi usaha yaitu home store, wilayah pemasaran, peluang pasar besar di kota-kota dengan populasi mahasiswa, pekerja muda, dan pasangan muda. Pemasaran digital melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok dengan konten visual menarik, membuat katalog produk online di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, dan membuka akses pasar yang lebih luas tanpa terbatas lokasi. Selanjutnya yaitu promosi yang diberikan, pemberian promo khusus untuk momen spesial seperti Valentine dan wisuda, serta program loyalty customer, diskon pembelian kedua atau ketiga, dan memberikan gratis ongkos kirim dengan minimal jumlah pembelanjaan. Selanjutnya yaitu aspek manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Menentukan visi, misi, dan tujuan usaha, menyusun strategi produk, yaitu buket segar, artifisial, kombinasi, dan custom, menetapkan target pasar, seperti pelajar, mahasiswa, karyawan, pasangan, acara resmi, dan perencanaan anggaran modal dan proyeksi keuntungan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Struktur organisasi sederhana yaitu yang pertama, pemilik atau manajer sebagai perencana dan pengambil keputusan, tim produksi yaitu merangkai buket sesuai pesanan, tim pemasaran yaitu mempromosikan online dan offline, dan tim administrasi keuangan pencatatan transaksi.
Yang ketiga yaitu pelaksanaan atau actuating, proses produksi made by order, penerapan standar kualitas desain dan bahan, pemasaran melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan layanan pelanggan yang ramah dan responsif. Yang keempat yaitu pengawasan atau controlling, mengevaluasi hasil penjualan setiap periode, memantau kepuasan pelanggan melalui feedback, mengendalikan biaya produksi agar efisien, dan menjaga konsistensi kualitas produk dan layanan. Selanjutnya yaitu aspek hukum. Usaha buket bunga dapat dijalankan dalam bentuk UMKM atau usaha mikro kecil menengah sesuai dengan karakteristik usaha kreatif seperti buket bunga dengan omset tahunan relatif kecil hingga menengah. Untuk legalitas dan kelancaran usaha, perizinan yang dapat diurus yaitu NIB atau nomor induk berusaha sebagai identitas resmi usaha untuk usaha mikro dan kecil. NPWP usaha yaitu digunakan untuk kewajiban perpajakan usaha dan izin usaha mikro dan kecil atau IUMK khusus untuk pelaku UMKM biasanya difasilitasi oleh pemerintah daerah memudahkan akses bantuan modal dan program pemerintah. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan pasar. Yang pertama, profil konsumen. Pelajar dan mahasiswa yang membeli untuk hadiah wisuda, ulang tahun, atau kejutan sederhana. Karyawan dan profesional muda, hadiah untuk pasangan, rekan kerja, atau acara khusus. Pasangan atau individu, ungkapan kasih sayang, anniversary, atau lamaran. Dan instansi atau organisasi, pesanan dalam jumlah banyak untuk acara resmi, seminar, atau perayaan tertentu. Selanjutnya, potensi pasar. Buket bunga semakin populer karena tren media sosial. Permintaan meningkat di momen tertentu seperti wisuda, hari ibu, Valentine, ulang tahun, dan pernikahan. Produk custom memberikan nilai tambah dan menarik konsumen. Selanjutnya, segmen pasar. Yang pertama, demografis, usia 16-40 tahun, yang dominan remaja dan dewasa muda. Selanjutnya, geografis, wilayah perkotaan dan sekitar kampus atau sekolah. Selanjutnya, psikografis, yaitu konsumen yang suka produk kreatif, unik, dan personal. Dan perilaku membeli untuk hadiah, kejutan, dan acara khusus. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kreativitas tinggi dalam desain buket, unik, dan estetik. Variasi produk beragam, seperti buket segar, artifisial, kombinasi dengan coklat, boneka, atau uang. Model relatif kecil dengan margin keuntungan tinggi, sistem made by order untuk meminimalkan risiko kerugian. Dan pemasaran digital mudah dilakukan via Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Ketergantungan pada tren musiman seperti Valentine, wisuda, dan hari besar. Keterampilan merangkai bunga memerlukan latihan dan ketelitian. Persaingan harga dengan usaha rumahan lain cukup ketat, dan keterbatasan kapasitas produksi bila permintaan meningkat drastis. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Tren media sosial mendukung promosi produk visual seperti buket. Pasar luas, yaitu pelajar, mahasiswa, pasangan muda, dan instansi. Permintaan tinggi di momen spesial seperti hari ulang tahun, pernikahan, anniversary, dan acara resmi. Potensi diversifikasi produk seperti bunga papan, dekorasi acara, gift box, dan karangan bunga. Gaya hidup modern mendorong minat terhadap hadiah personal dan unik. Dan yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Banyak pesaing dengan produk serupa di pasar online dan offline. Harga bunga segar fluktuatif tergantung musim. Produk buket segar memiliki keterbatasan daya tahan, seperti mudah layu, dan perubahan tren konsumen yang cepat dapat mempengaruhi minat beli. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Yang pertama yaitu perencanaan. Menentukan visi, misi, dan target usaha. Menyusun rencana produk seperti buket segar, artifisial, kombinasi, dan custom. Menentukan modal awal, kebutuhan bahan, serta strategi pemasaran. Yang kedua, pengadaan bahan baku.
Membeli bunga segar dari supplier atau pasar bunga, menyediakan bahan tambahan seperti kertas wrapping, pita, boneka, coklat, uang, dan lain-lain, menyiapkan peralatan produksi seperti gunting, lem, kawat, bunga, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu produksi atau pembuatan buket. Proses made by order sesuai pesanan pelanggan. Merangkai bunga secara kreatif sesuai tema atau permintaan custom. Menjaga kualitas, estetika, dan ketahanan buket. Selanjutnya, pemasaran. Promosi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Marketplace. Menyediakan katalog desain buket untuk memudahkan pemesanan. Menggunakan strategi promosi seperti diskon event, paket bundling, testimoni pelanggan. Selanjutnya, distribusi atau penjualan. Sistem pre-order dan pengantaran, layanan langsung di workshop atau rumah produksi, dan kerjasama dengan event organizer atau toko hadiah. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan pengembangan. Mengevaluasi jumlah penjualan, biaya, dan keuntungan secara berkala. Mengumpulkan feedback pelanggan untuk memperbaiki produksi dan pelayanan, dan mengembangkan variasi produk baru seperti bunga papan, dekorasi acara, gift box, dan karangan bunga. Selanjutnya yaitu rencana anggaran biaya. Yang pertama, alat produksi seperti gunting, lem tema, headgun, alat wrapping profesional, satu set, seharga 1 juta. Yang kedua yaitu printer dan alat label, satu set seharga 1 juta. Yang ketiga, aksesoris seperti pita, kertas wrapping, boneka, snack, dan kartu ucapan, seharga 2 juta. Yang keempat, listrik, air, dan internet dengan harga 1 juta. Yang kelima, etalase, rak, dan meja kerja sederhana, satu set yaitu 1.500.000. Yang keenam, bahan baku bunga segar dan artifisial yaitu 3.500.000. Yang ketujuh, smartphone atau HP untuk admin dan promosi 1 unit yaitu 3 juta. Dan biaya gaji karyawan 3 orang, 1 orang 2 juta, jadi totalnya 6 juta. Dan biaya tak terduga 1 juta. Jadi total modal awal yaitu 20 juta. Selanjutnya yaitu aliran kas bersih atau net cash flow. Neto per hari rata-rata 200.000, pendapatan per bulan yaitu 200 dikali 30 hari yaitu 6 juta, pendapatan per tahun 6 juta dikali 12 bulan sama dengan 72 juta. Penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. 20 juta dikurangi 1.260 dibagi 5 tahun, yaitu 3.748.000. Selanjutnya yaitu laba rugi tahun pertama. Penghasilan 72 juta dengan biaya tunai 20 juta dan penyusutan 3.748.000, jadi totalnya adalah 23.748.000. Dengan laba sebelum pajak yaitu 48.252.000 dengan pajak 10% yaitu 4.825.200 rupiah. Jadi laba setelah pajak yaitu 43.426.800 rupiah. Maka aliran kas masuk sama dengan laba setelah pajak ditambah penyusutan. 43.426.800 rupiah ditambah 3.748.000 sama dengan 47.174.800 rupiah. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan investasi. Yang pertama, payback period. Sama dengan investasi kas bersih dibagi aliran kas masuk bersih tahunan. 20 juta dibagi 47.174.800 rupiah sama dengan 0,42. 0,42 tahun sekitar 5 bulan. Jadi dana yang diinvestasikan 20 juta akan kembali seluruhnya setelah beroperasi selama 5 bulan. Yang kedua, net present value atau NPV. Pada tahun pertama dengan kas bersih 47.174.800 rupiah dan PV kas bersih yaitu 42.457.320 rupiah.
Tahun kedua, Rp37.739.840. Tahun ketiga, Rp33.022.360. Tahun keempat, Rp30.663.620. Dan tahun kelima, Rp28.304.880. Jadi total PV kas bersih yaitu Rp172.188.020. Jadi total PV kas bersih yaitu Rp172.188.020. Total PV kas investasi yaitu Rp20 juta. Jadi NPV sama dengan Rp152.188.020. Jadi karena nilai NPV usaha Snow Bouquet ini positif, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Yang ketiga yaitu Internal Rate of Return atau IRR. IRR adalah tingkat diskonto R yang membuat NPV sama dengan 0. Dari tabel faktor anuitas atau PVAF, 10% sama dengan 3,791, 100% sama dengan 0,968, 200% sama dengan 0,495, dan 300% sama dengan 0,381. Karena 0,424 berada di antara 200% atau 0,495 dan 300% atau 0,381, maka IRR yaitu 250% dikurangi 270%, IRR adalah 260%. Artinya, proyek menghasilkan tingkat pengembalian sekitar 260% per tahun, jauh di atas tingkat diskonto 10%, maka sangat layak. Yang keempat yaitu Profitability Index atau PI. PI sama dengan PV kas masuk dibagi investasi awal. Sama dengan Rp172.188.020 dibagi 20 juta. PI sama dengan 8,61. Artinya setiap Rp1 yang diinvestasikan akan menghasilkan nilai kini penerimaan sebesar 8,61 karena PI lebih besar dari 1. Proyek layak untuk dijalankan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis aspek keuangan, usaha Snow Bouquet dinilai sangat layak untuk dijalankan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa payback period sebesar 0,42 tahun atau sekitar 5 bulan, yang berarti modal investasi dapat kembali dalam waktu sangat singkat. Net present value sebesar Rp152.188.020 bernilai positif, sehingga usaha mampu memberikan keuntungan lebih di atas nilai investasi awal. Internal Rate of Return sebesar kurang lebih 260%, jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat diskonto 10%, menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi sangat tinggi. Profitability Index sebesar 8,61, artinya setiap Rp1 yang diinvestasikan menghasilkan 8,61 nilai manfaat, sehingga usaha ini efisien dan menguntungkan. Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha Snow Bouquet layak secara finansial dan berpotensi memberikan tingkat pengembalian investasi yang tinggi serta keuntungan yang signifikan dalam jangka panjang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya presentasikan malam ini memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya tutup dengan selamat malam dan terima kasih.